Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah SHI MSY selaku dosen pemangku pada mata kuliah Fikih Munakahat 2, dan tak lupa pula kepada teman-teman semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Munakahat 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Andini Rodatul Jannah Jumrawi, dan yang terakhir saya sendiri, Sofi Miftahul Jannah. Baiklah, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang talak. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh saudara Andini, materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, dan yang materi yang terakhir akan dibawakan oleh saudara Jumrawi. Pengertian talak. Menurut bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Kata ini adalah berasal dari kata al-itlaq, itlaq, yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bila mana sang suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak raj'i. Menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami, dan 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1, dari 1 menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Talak terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 1-2 yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya atau yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka atau diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Quran Surat At-Tolak ayat 1-2.
Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak atau yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat berjima akan dibolehkannya talak. Ibroh juga menganggap dibolehkannya talak karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah syariat Islam membolehkan syariat nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan mafsadat. Islam membenarkan menempuh cara ini terpaksa, tidak pernah menganjurkan apalagi mendorongnya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud bersabda, dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Selanjutnya macam-macam talak. Yang pertama talak raj'i. Talak raj'i adalah talak di mana suami mempunyai hak rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa harus melalui akad nikah yang baru selama mantan istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah. Yang kedua, talak bain terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bain sugro, yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbarui akad nikah. Yang kedua, bain kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain. Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam. Yang pertama, talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Yang kedua, talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Yang ketiga, talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dengan bentuk isyarat oleh suami tunawicara. Yang keempat, talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istri yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami telah mentalak istrinya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat talak. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasani, yang artinya rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak baik secara etimolog yaitu al-takliyah atau meninggalkan atau membiarkan, al-irsal memutus, dan raf al-qayyid mengangkat ikatan. Dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah atau secara syara yang menghilangkan halalnya bersenang-senang dengan istri dalam kedua bentuknya, raj'i dan bain, atau apapun yang menepati posisi lafal. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada 4. Yang pertama, orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya, atau kuasa hukumnya, ataupun wali jika ia masih kecil. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal syirk atau lafal kinayah yang jelas. Yang ketiga, istri yang dihalalkan. Maksudnya, talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap istri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, adanya lafal, baik bersifat syar'i ataupun termasuk kategori lafal kinayah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada 5. Yang pertama, orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum balik dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, lafal talak. Para ulama Syafi'iyah membaginya kepada 3 macam. Yang pertama, lafal yang diucapkan secara syar'i dan kinayah. Yang kedua, apabila lafal talak itu tidak diucapkan baik secara syar'i maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak. Yang ketiga, talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini apabila
apabila suami tersebut menyerahkan kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya. Yang ketiga yaitu dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Yang keempat yaitu wanita yang dihalalkan atau istri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya. Yang kelima, menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya, "Anti talik, kamu wanita yang ditalak," maka talaknya tidak sah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai talak di tangan suami. Talak sesungguhnya hak suami. Artinya, istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan talak oleh suaminya. Namun, sekalipun demikian, Islam tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang, apalagi kalau hanya karena menurut hawa nafsunya. Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri. Biasanya wanita lebih menonjol emosionalnya, kurang menonjol sifat rohaninya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah. Oleh karena itu, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan. Akan tetapi, harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri, tetapi tidak berhasil. F. Persaksian talak. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi. Dan sahnya talak itu tidak bergantung pada kehadiran saksi. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakatumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famati'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Ahzab. Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya berkewajiban memeliharanya. Sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskan sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami. Demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami. Selanjutnya bagian D. Hukum menjatuhkan talak. Pada dasarnya, hukum talak secara umum adalah boleh. Akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri, maka hukum talak dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini,
suaminya, dan suami wajib menuruti tuntutan istri. Jangan biarkan istri tergantung-gantung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan akan tetapi tidak dijamin hak-haknya. Yang kedua, talak itu diharamkan jika tanpa alasan yang benar. Diharamkannya talak ini karena ada unsur menganiaya atau menyakiti istri yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Talak juga bisa haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri. Mentalak orang perempuan yang sedang haid memberi mudarat kepadanya karena ia sebenarnya tidak dalam situasi seorang istri dan tidak dalam masa-masa iddah dari seorang suami selagi ia dalam masa haid. Yang terakhir, talak menjadi makruh apabila talak dikatakan tanpa adanya sebab berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi menamakannya halal, tidak haram. Juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan yang disunahkan, sehingga talak itu hukumnya makruh. Talak itu mubah hukumnya, dibolehkan ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami atau suami menderita mudarat lantaran tingkah laku istri atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melarang larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan kewajiban sholat, puasa. Istri tidak afifah, menjadi diri, berlaku terhormat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami